Perkenalkan, nama saya Agi Sariano, NPM E1D023-082. Perkenalkan, saya Dr. Zedi dari kelompok 9 dengan NPM E1D023-082. Perkenalkan, nama saya Kartika Sitorus dari kelompok 9 dengan NPM E1D023-090. Tanaman bengkuang Ficus erosus adalah tanaman merambat yang menghasilkan umbi yang dapat dimakan. Umbi bengkuang berwarna putih dan memiliki tekstur relief serta rasa yang segar. Tanaman ini biasanya ditanam di daerah tropis dan subtropis. Bengkuang sering digunakan dalam salad atau dimakan mentah sebagai cemilan. Pertumbuhannya memerlukan suhu yang hangat, sinar matahari yang cukup, dan tanah yang subur. Rangkaian bengkuang dari pembibitan hingga masa tanam. Pertama yaitu persiapan benih. Tahap pertama adalah mempersiapkan benih bengkuang. Benih bengkuang dapat diperoleh dari bengkuang yang sudah tua dan matang. Yang kedua, perendaman benih. Setelah benih dipilih, bengkuang direndam dalam air selama 24-48 jam. Tujuannya untuk mempercepat proses perkecambahan benih. Yang ketiga yaitu penyamaian benih. Setelah direndam, bengkuang ditanam dalam media penyamaian yang terdiri dari campuran tanah dan pupuk organik dengan kedalaman sekitar 1-2 cm dan jarak benih antaranya sekitar 5-10 cm. Setelah disemai, yaitu perawatan bibit. Bibit bengkuang membutuhkan perawatan yang baik selama masa pembibitan. Bibit harus di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama beberapa jam setiap hari. Bibit juga harus disiram secara teratur dan diberi pupuk yang sesuai dengan kapasitas dan memastikan pertumbuhan yang sehat. Yang kelima yaitu penyulaman bibit. Setelah bibit tumbuh dengan baik dan memiliki daun yang cukup, bibit yang lemah atau tidak berkembang dengan baik akan disulam. Bibit yang disulam dapat ditanam pada lubang yang telah disiapkan di tempat yang telah ditentukan. Yang keenam, yaitu persiapan lahan. Sebelum bibit bengkuang ditanam, lahan harus dipersiapkan dengan baik. Lahan harus dicangkul dan dicampur dengan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan juga pastikan lahan memiliki drainase yang baik untuk menghindari genangan air. Yang ketujuh, penanaman bibit. Setelah lahan siap, bibit bengkuang dapat ditanam. Bibit ditanam dengan jarak antar baris sekitar 30-40 cm dan jarak antar benih sekitar 10-15 cm. Pastikan bibit ditanam dengan benar dan akar tertutupi dengan tanah. Yang kedelapan yaitu perawatan tanaman. Setelah bibit ditanam, bengkuang membutuhkan perawatan yang teratur. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, air yang cukup, dan pupuk yang sesuai. Juga pastikan untuk membersihkan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman. Yang kesembilan yaitu pemanenan.
Setelah bengkuang ditanam dan dirawat, bengkuang biasanya dapat panen setelah 4-6 bulan setelah penanaman. Pemanenan dilakukan dengan menggali umbi bengkuang dari tanah. Pastikan umbi sudah cukup besar dan matang sebelum dipanen. Itulah rangkaian bengkuang dari awal pembibitan hingga masa tanam. Setelah masa tanam, ada beberapa tahapan penting dalam rangkaian bengkuang hingga pasca panen. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahap dalam rangkaian tersebut. Satu, perawatan tanaman. 2, pemeliharaan gulma. 3, pemupukan tambahan. 4, pengendalian hama dan penyakit. 5, pemanenan. 6, pasca panen. Satu, perawatan tanaman. Setelah bengkuang ditanam, tanaman yang perlu terus dirawat untuk memastikan pertumbuhannya optimal. Ini meliputi penyiraman yang cukup, pemupukan secara teratur dengan pupuk yang sesuai, dan pemangkasan jika diperlukan. Pastikan juga untuk mengendalikan hama dan penyakit yang mungkin menyerang tanaman. Dua, pemeliharaan gulma. Selama masa pertumbuhan tanaman, penting untuk menjaga kebersihan lahan dari gulma. Gulma dapat bersaing dengan bengkuang untuk mendapatkan nutrisi dan air, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Lakukan pemeliharaan gulma secara teratur dengan mencabut atau mengendalikannya menggunakan metode mekanis atau herbisida yang aman. Tiga, pemupukan tambahan. Selain pemupukan rutin, tanaman bengkuang mungkin membutuhkan pemupukan tambahan, tergantung pada kondisi tanah dan kebutuhan nutrisi tanaman. Analisis tanaman dapat membantu menentukan jenis dan jumlah pupuk yang diperlukan. Pastikan untuk mengikuti petunjuk pemupuk yang tepat dan menghindari pemupukan berlebihan yang dapat merusak tanaman. Empat, pengendalian hama dan penyakit. Selama masa pertumbuhan, bengkuang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Monitor tanaman secara teratur untuk tanda-tanda serangan dan lakukan tindakan pengendalian yang sesuai. Ini bisa termasuk menggunakan insektisida atau fungisida yang aman.
penggunaan metode pengendalian hayati atau pengaturan lingkungan yang menguntungkan untuk tanaman. Pemanenan. Bengkuang biasanya siap untuk dipanen sekitar 4-6 bulan setelah penanaman. Pemanenan dilakukan dengan menggali umbi bengkuang dari tanah. Pastikan umbi sudah cukup besar dan matang sebelum dipanen. Hindari kerusakan pada umbi saat pemanenan dan pastikan untuk membersihkan umbi dari tanah yang menempel. Pasca panen. Setelah dipanen, bengkuang perlu diproses dan disimpan dengan benar untuk menjaga kualitasnya. Bersihkan umbi dari tanah dan kotoran, lalu keringkan sebelum penyimpanan. Bengkuang dapat disimpan dalam kondisi yang sejuk dan kering untuk memperpanjang umur simpannya. Pastikan untuk memeriksa umbi secara teratur dan menghapus yang rusak atau terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Itulah rangkaian bengkuang dari masa tanam hingga pasca panen. Dengan mengikuti langkah-langkah, diharapkan kami bisa mengelola bengkuang dengan baik. Beberapa pihak yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan distribusi tanaman bengkuang melibatkan berbagai pelaku dalam rantai agribisnis. Beberapa di antaranya termasuk petani, bertanggung jawab atas penanaman, pemeliharaan, dan panen tanaman bengkuang. Kedua, pedagang dan pengecer terlibat dalam pembelian dan penjualan bengkuang dari petani ke konsumen. Distributor bertugas mengatur distribusi produk pertanian dari petani ke pedagang atau pengecer. 4. Pengolahan dan industri pangan. Pabrik pengolahan atau industri pangan dapat terlibat dalam pengolahan bengkuang menjadi produk olahan seperti keripik dan jus. 5. Pasar grosir. Tempat di mana produk pertanian termasuk bengkuang dijual dalam jumlah besar kepada pengecer atau industri lebih lanjut. 6. Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi produksi dan distribusi tanaman bengkuang. Mungkin memberikan dukungan dan bentuk subsidi atau bantuan teknis. 7. Lembaga pendidikan dan penelitian memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan dan teknik pertanian. Melakukan penelitian untuk pengembangan varietas bengkuang yang lebih baik. 8. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bengkuang sebagai bagian dari diet sehari-hari. 9. Bank dan lembaga keuangan memberikan dukungan finansial melalui pinjaman atau layanan perbankan untuk petani dan pelaku bisnis pertanian. 10. Organisasi nirlaba, organisasi pertanian atau lingkungan yang dapat berperan dalam mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Kerjasama efektif antara berbagai pihak ini penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan agribisnis tanaman bengkuang. Itu dia adalah penjelasan dari kelompok kami tentang subsistem agribisnis tanaman bengkuang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.